Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Nggak berasa ya, tahun depan di tahun 2024, rencananya Jakarta itu nggak bakal jadi ibu kota negara kita lagi. Karena ibu kota negara dan pusat pemerintahan bakal resmi nih dipindah ke Kalimantan. Tepatnya di Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dan ibu kota baru ini bernama Nusantara. Kok rasanya kayak mimpi ya? Dari lahir kita taunya ibu kota negara Indonesia itu ya Jakarta. Nggak lama lagi bakalan pindah ke Kalimantan dengan nama baru yaitu Nusantara. Tapi ngomong-ngomong tentang ibu kota baru negara kita di Kalimantan, kamu kebayang nggak sih ibu kota kita nanti bakalan jadi kayak apa? Nih aku kasih gambaran dikit ya. Ibu kota Nusantara nanti tuh rencananya bakalan luas banget. Bahkan luas wilayahnya direncanain bakalan lebih besar dari kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Palembang digabung jadi satu. Wah, ibu kota baru nanti luas banget dong ya. Tapi kira-kira bentuknya bakal kayak gimana sih? Terus gimana caranya kita bisa punya uang buat ngebangun kota seluas itu? Kira-kira berapa tahun ya yang dibutuhin buat ngebangun ibu kota baru ini sampai bener-bener tuntas? Nah, di video kali ini, aku mau bahas secara mendalam rencana ibu kota baru kita. Mulai dari kenapa sih harus pindah segala, bentuknya bakal kayak gimana, siapa aja ya yang bakal tinggal di sana, sampai uangnya dari mana sih? Apa dari APBN atau dari utang? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama aku mau cerita dikit tentang latar belakangnya dulu nih. Mungkin ada di antara kamu yang kepikiran gitu, kenapa sih kita harus repot-repot pindah ibu kota segala? Kan pembangunan gitu risikonya banyak, biayanya juga nggak murah. Jadi gini, kalau kita ngeliat dari perspektif tata kota, sebenarnya kota Jakarta itu bukan lokasi yang ideal buat jadi ibu kota sebuah negara. Dan perlu disadarin juga gitu, kalau Jakarta ini sejak zaman Hindia Belanda dulu udah ngalamin pemekaran wilayah yang sangat luas dan padat. Dimana kawasan Greater Jakarta atau yang kita kenal sebagai Jabodetabek dinilai sebagai kawasan urban area terbesar nomor 2 di dunia. Dimana populasinya nih bahkan melebihi urban area di New York, Delhi, Guangzhou, dan juga Mexico City. Satu-satunya urban area yang lebih banyak penduduknya dari Jabodetabek itu cuma Tokyo, Yokohama doang. Padahal sebetulnya kawasan ini tuh nggak didesain sebagai wilayah yang mampu nampung jumlah penduduk yang banyak dengan lalu lintas yang padat, termasuk jadi pusat ekonomi, pusat pemerintahan, sampai nampung event-event besar, acara kenegaraan, dan juga pertemuan besar yang diadain hampir tiap minggu. Kondisi kemacetan tinggi tiap hari, banjir tahunan yang terus melanda kawasan padat penduduk, sampai ketinggian tanah yang terus menurun dan mendekati permukaan laut. Ini tuh bikin kawasan Jakarta dan sekitarnya kayak bom waktu, yang tinggal nunggu waktu aja buat meledak. Kota Jakarta dan sekitarnya emang tumbuh organik nih, apa adanya tanpa perencanaan terpusat. Makanya fungsi kota dan pemekarannya juga jadi campur-campur, mulai dari pusat jalur perdagangan, pusat pemerintahan, kawasan perkantoran, kawasan pabrik jadi destinasi wisata, sampai kawasan pemukiman warga juga. Beda banget nih sama banyak kota dan negara lain yang emang dibangun dengan perencanaan dan tujuan yang spesifik. Misalnya Shenzhen yang dirancang sebagai pusat bisnis dan perdagangan, Washington dan Canberra yang dirancang jadi pusat pemerintahan, Silicon Valley di San Francisco yang dirancang sebagai pusat perkembangan teknologi digital, Hollywood yang dirancang sebagai kota industri perfilman, dan lain-lain. Nah makanya, pemindahan ibu kota ini tuh bisa jadi keputusan yang tepat buat ngurangin beban kawasan Jakarta yang selama ini tuh udah padat banget dengan berbagai fungsi yang campur aduk. Dan ini tuh juga bisa jadi kesempatan bagus supaya negara kita bisa punya ibu kota negara yang dirancang dengan ilmu perencana tata kota paling terupdate, sekaligus difungsikan sesuai sama tujuannya sebagai pusat pemerintahan. Oke, sekarang kita bahas kenapa sih harus pilih Kalimantan Timur, kenapa nggak di area lain aja, dan bukannya Pulau Kalimantan itu difungsikan sebagai area hijau paru-paru dunia ya. Nanti kalau dibangun ibu kota di sana bakal ngerusak alam dong. Oke, kalau berdasarkan rancangan pemerintah sih, pertimbangan lokasinya emang dibuat berdasarkan beberapa kondisi. Yang pertama, lokasinya dibuat sebisa mungkin ada di tengah-tengah Indonesia. Jadi harapannya pembangunan juga lebih merata dan perhatian pemerintah bisa menjangkau semua wilayah dengan lebih adil. Jadinya pusat perhatian pemerintah nggak terus-terusan berfokus di Pulau Jawa. Yang kedua, emang ada pertimbangan di mana Kalimantan itu adalah kawasan hutan hijau yang sebisa mungkin dilindungi kelestariannya. Dan makanya,
Rancangan Ibu Kota Nusantara ini emang ngangkat konsep kota hijau modern atau Forest City, yang rencananya bakal dioperasikan sepenuhnya pakai energi terbarukan. Buat gambaran aja nih, wilayah yang dijadiin Ibu Kota Nusantara ini bukan hutan hijau belantara ya, tapi hutan produksi kayu yang emang ditebang tiap 6-7 tahun sekali gitu. Nah, justru dengan dibangunnya Ibu Kota ini, kawasan seluas 2.500 km persegi bakalan ditanemin tanaman endemik atau asli Kalimantan, kayak pohon kapur, kamper, kayu putih, meranti merah, bangkirai, dan masih banyak lagi. Dalam rancangannya, sekitar 75% area IKN ini bakal jadi ruang terbuka hijau. Jadi hampir semua wilayahnya tuh justru bakal jadi area hijau gitu. Buat perbandingan aja, saat ini ruang terbuka hijau di Jakarta masih di angka 5,18%, Bandung di angka 12,25%, dan Surabaya 22%. Menariknya lagi, Ibu Kota Nusantara direncanain cuma bakalan pakai energi terbarukan aja dengan pembangkit listrik tenaga angin